Kita sudah menunggu di sini selama 6 bulan. Kalau gajinya tidak dibayar, kita bahkan tidak punya uang untuk beli bubur. Aku sudah memberitahu kalian untuk pergi beberapa hari yang lalu. Kalian orang miskin, kenapa masih bertahan di sini? Kalau kalian tidak pergi, aku akan mengubur kalian hidup-hidup. Mas Surya, bukan kami tidak mau pergi, tapi kami belum menerima gaji kami. Semua orang masih menunggu gaji untuk pulang kampung merayakan Imlek. Betul, kami tidak akan pergi. Tidak pergi, kami tidak akan pergi. Tidak bisa pergi, tidak bisa pergi, tidak bisa pergi, tidak bisa pergi. Banyak sekali omong kosong. Kesempatan terakhir, sebelum benda ini jatuh, jika kalian belum pergi, jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Ada hadiah bagi yang bisa melumpuhkan mereka. Kalian mau apa? Kalau sampai mati, aku yang tanggung jawab. Hajar mereka habis-habisan. Tolong. Lepaskan. Hentikan. Hentikan. Suruh semua orang berhenti. Kalian baik-baik saja? Minggir. Hentikan. Semua berhenti. Berhenti. Xavier. Berani memukulku berarti berani memukul Tuan Jeremia. Kau tidak akan bisa keluar dari Yogyakarta hidup-hidup. Xavier, dasar pengemis bau, berani kau memukul orangku. Hari ini aku akan mencincangmu dan memberikanmu pada anjing. Tuan muda Jeremia, para pekerja itu semua berasal dari kampung halaman. Hari ini aku yang salah. Apapun tanggung jawabnya, aku yang akan menanggungnya. Kau yang akan menanggungnya? Dengan nyawamu yang tidak berharga itu, apa yang bisa engkau tanggung? Bagaimanapun juga, tolong berikan dulu uang. Para pekerja, mau dibunuh atau dicincang, lakukan padaku. Baiklah, uangnya ada di sini. Kalau engkau mau uangnya, jilat dulu sampai bersih. Tuan muda Jeremia, kau lihat hubungan aku dengan Tuan besar Jeremia. Selama bertahun-tahun ini, kau siapa? Berani-beraninya engkau menyebut ayahku. Kau hanyalah anjing keluarga Jeremia. Mengerti? Xavier, kau sungguh beruntung. Anggur ini cukup mahal. Gaji setahunmu tidak cukup untuk membeli sebotol ini. Dasar pengecut, bagaimana istrimu bisa menyukaimu? Benar. Ku dengar istrimu cukup cantik. Bagaimana kalau engkau membawanya ke sini untuk menyenangkan teman-temanku? Mungkin saja aku akan memberikan uangnya padamu. Aku akan melawanmu, Xavier. Berani kau menyentuhku, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Jeremia, aku tidak ingin membuat masalah. Para pekerja itu semua bekerja denganku. Hari ini aku harus mendapatkan uang hasil jerih payah mereka. Baiklah, uangnya ada di sana. Terima kasih, Bu. Ini milikmu. Ini untukmu. Terima kasih. Kerja yang bagus. Kemarilah. Kalian semua sudah menerima upah kalian, kan? Sudah. Pak Xavier, uang ini... Tenang saja. Uang ini
Seharusnya sudah dibagikan kepada kalian semua. Kalian semua bekerja keras, bekerja dan dibayar, itu memang sudah seharusnya. Betul. Betul. Pak Willy, suruh semua orang berkemas dan segera pergi dari Yogyakarta. Minggir. Kenapa? Kau tak usah ikut campur. Minggir. Minggir. Kau Xavier, tim keamanan Yogyakarta, Yanto, kau melanggar hukum, bawa dia. Apa hakmu menangkap orang? Apa hakmu menangkap orang? Ya, apa hakmu menangkap orang? Apa hakmu menangkap orang? Bawa dia. Istriku, bawa Josephine pergi. Ayah. Bu, bagaimana ini? Iya, bagaimana ini? Lia, uang kali ini sudah berbulan-bulan kami minta, tetapi tidak dikembalikan. Hari ini juga dengan orang-orang Pak Jeremiah terjadi konflik. Dengan kepribadiannya, tidak semudah itu memberi kita uang. Tapi Pak Xavier malah membawa uang ini kembali. Masalah ini pasti tidak sesederhana itu. Mungkin menyinggung Tuan Muda Jeremiah. Meskipun menyinggung Tuan Muda Jeremiah, kenapa Satpol PP yang membawa orang pergi? Grup Lentera sangat berkuasa dan kaya, bermain di dua sisi. Mereka semua sama saja. Lalu bagaimana cara Satpol PP pernah kudengar? Pak Xavier mungkin. Lia, tenang saja. Pak Xavier membawa kami keluar dari desa terpencil dan membawa kami bekerja untuk mendapatkan uang. Bagaimanapun caranya, kami akan melakukan segala cara untuk menyelamatkannya. Benar, Bu Lia. Tenang saja, Pak Xavier pasti akan kami selamatkan. Tapi, Bang Dodi, bagaimana cara menyelamatkannya? Penyebab masalah ini adalah upah kerja ini. Jika kita mengembalikan uangnya, Tuan Muda Jeremiah mungkin akan melepaskan Pak Xavier. Benar juga, tunggu apa lagi? Kumpulkan upah kerja yang kita terima hari ini. Keluarkan. Baik. Bu Lia, ini milikku. Ini milikku. 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 Pak Yanto, ini sepertinya bukan jalan ke kantor Satpol PP. Benar, ini jalan menuju kematian. Pak Direktur Jeremiah. Angkat kepalamu. Benar juga. Istri Xavier ini memang cantik. Pak Direktur Jeremiah, untuk masalah hari ini, suamiku, Xavier, yang salah. Saya membawa uangnya ke sini. Tolong bebaskan dia. Uang tidak penting. Yang penting apa? Dia memukulku, memukul harga diri keluarga Jeremiah. Ini tidak bisa dibayar. Lalu bagaimana cara membayarnya? Kami pasti akan melakukan apapun untuk menebusnya. Tidak perlu. Sebenarnya tidak seserius itu. Kamu hanya perlu melanjutkan. Jangan. Turun. Cepat.
Pak Dirut Muda bilang dia ingin kau lenyap dari dunia ini. Tapi sayang sekali, kebetulan hari ini suasana hatiku sedang buruk. Jadi pemukulan ini anggap saja dariku. Di kehidupan selanjutnya, saat engkau ingin balas dendam pada Pak Dirut Muda, ingat untuk mengikut sertakanku juga. Hentikan. Pak Dirut, Xavier, untuk masalah hari ini, Jeremiah salah. Bekerja untuk mencari nafkah memanglah sewajarnya. Apalagi, uang yang kalian hasilkan adalah hasil kerja keras. Saya sudah memberinya pelajaran. Namun, Xavier, Jeremiah ini kelak akan mengambil alih grup ini. Kamu memukulnya seperti ini, tidak memberikan muka untuk keluarga Joshua. Pak Joshua, untuk masalah ini, saya bersedia bertanggung jawab sendiri. Tolong bebaskan rekan-rekan kerjaku. Baiklah. Masalah ini, Jeremiah juga bertanggung jawab. Kamu juga sudah dihukum, jadi lupakan saja. Terima kasih Pak Joshua. Namun, Xavier, ada satu hal lagi yang ingin ku minta bantuanmu. Jeremiah sedang mengalami sedikit masalah dan membutuhkan bantuanmu untuk menanganinya. Berhenti. Orang tua, saat aku dalam perjalanan pulang tadi, aku menabrak seseorang. Orang itu ternyata cukup kuat. Lalu, aku mundur dan melindasnya lagi sedikit. Seru. Aku punya videonya. Dasar binatang. Selama kau mau tenang, di dalam selama beberapa tahun, aku akan memastikan istri dan anakmu hidup berkecukupan. Kau bilang apa? Aku yang melakukannya. Aku yang mengemudi dalam keadaan mabuk dan menabrak orang. Keluarga Jeremiah sudah membuat Yogyakarta kacau balau. Kau masih mau membantu mereka? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku datang untuk menyerahkan diri. Kau akan menyesal. Pak Susanto, Ayo, Sudah pulang? Josephine, lihat apa yang ayah beli. Wah, bakpao daging besar. Kenapa beli sebanyak ini? Josephine hanya bisa makan beberapa. Akhir-akhir ini, aku lihat engkau kurusan lagi. Ini kau makan juga. Ayah, aku nanti mau makan bakpao daging besar setiap hari. Baik, nanti ayah akan cari banyak uang, belikan kau banyak bakpao daging besar. Bagaimana? Baik. Jangan lari. Cucen 528, ada yang ingin menjengukmu. Kita bertemu lagi. Jangan kaget.
Aku sengaja datang untuk melihatmu. Lagi pula, kau sudah banyak membantuku, bukan? Sepertinya orangku merawatmu dengan baik, ya. Melihatmu hidup dengan tidak baik, aku jadi tenang. Oh ya, istrimu cantik sekali. Kau rendahan. Tenang saja, aku akan merawat istrimu dengan baik. Kau rendahan. Istrimu cantik sekali. Aku pasti akan merawatnya dengan baik untukmu. Ayo bicara. Ayo ke rumahku. Tempat tidur di rumahku besar dan empuk, Ih, apaan sih? sama sepertimu. Bisakah kau mengemudi? Aku akan membunuhmu. Katakan. Katakan apa? Katakan atau tidak? Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Kau bicara atau tidak? Bukan katakan apa? Ah, ya. Kak Xavier. Aku tidak menyentuh istrimu. Lihat bekas luka di wajahku. Jangan. Lihat bekas luka di wajahku. Aku bersumpah demi Tuhan, ini perbuatannya. Kak Xavier, jangan bunuh aku. Kak Xavier, aku benar-benar tidak menyentuh istrimu. Kak Xavier, lihatlah. Kali ini aku bisa mengampunimu, tapi semua kejahatan yang kau lakukan, katakan semuanya. Aku katakan. Saat itu aku mabuk, menabrak seseorang, membuatmu di penjara untukku. Dan juga, ternyata keluargamu telah melakukan begitu banyak kejahatan. Apalagi, tidak ada lagi. Aku peringatkan kau, jika kau berani menyentuh keluargaku lagi, ini akan menjadi kuburanmu. Di sini aman, duduk. Saya sudah mencarimu berkali-kali, tapi kamu tidak pernah mau bertemu saya. Kenapa kali ini kamu berinisiatif untuk bertemu saya? Pak Susanto, bolehkah saya bertanya, apakah Anda punya petunjuk tentang istri dan anak saya? Sekarang kamu baru ingat istri dan anakmu saat kamu menjadi kambing hitam untuk Jeremia. Apa kamu memikirkan mereka? Apa kau memikirkan mereka? Saya tidak punya pilihan. Jika saya tidak melakukannya, mereka tidak akan melepaskan saya, termasuk istri dan anak saya, dan juga rekan-rekan kerja saya.
Lalu apakah keluarga Jeremia melepaskan mereka? 5 tahun yang lalu saya mengirim Lia ke Bali. Setelah itu saya kehilangan kabar tentang mereka. Bali, Ya, Pak Susanto, terima kasih. Xavier, saya tahu kekhawatiranmu. Saya akan menunggumu. Jeremia, Pak Tua, ponsel saya diambil oleh Xavier. kerahkan seluruh kekuatan kota, pastikan untuk menemukan Xavier, bunuh dia. Baik. 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 Dasar sampah. Kau sebulan cari satu orang saja tidak ketemu. Tuan muda Jeremia, di Yogyakarta sudah dibolak-balik 3 kali. Apa mungkin mereka sudah pergi, jadi kita tidak bisa menemukannya. Kalau begitu cari ke seluruh dunia. Ayo, mencari. Mencari, ayo. Iya. Ayo. Kak Goku, ini sepertinya tidak baik. Ini kalau... Tidak apa-apa. Kalau tidak, bagaimana cara mengganti uang bersenang-senang semalam? Bagaimana cara menggantinya? Ayo. Kak Goku, tumben ke sini. Itu, gaji yang kuberikan kemarin sudah dibagikan ke para pekerja? Sudah kubagikan semua ke para pekerja, Kak. Kerja kok cepat sekali, cepat minta kembali. Kenapa, Kak? Omong kosong. Minta kembali. Ayo semua, jangan bekerja dulu kemari. Kumpulkan gaji kemarin. Jangan-jangan. Kak Goku, kita bicarakan baik-baik. Ini bagaimana? Kak Goku, ini uang hasil kerja keras kami. Uang hasil kerja keras kami. Iya, tapi kami... Jangan banyak bicara. Aku tidak mau dengar. Mau apa? Mau apa? Masih mau kerja di proyek keluarga Lestari? Cepat. Baik-baik, Kak. Cepat. Beri aku hanya segini. Cepat-cepat. Kau siapa? Bung. Bagaimana kau bisa mengambil uang mereka? Mereka melakukan pekerjaan paling kotor dan menerima upah paling sedikit. Lebih baik kau bermurah hati dan kembalikan uang mereka. Aku tidak mau dengar. Hajar dia. Jangan. Bung, Goku hanya meminjamnya sebentar. Bekerja dan dibayar itu sudah seharusnya. Sebagai mandor, kau harus memastikan orang-orang ini menerima upah yang menjadi hak mereka. Apa itu tadi? Kau benar-benar berpura-pura peduli. Kau tidak tahu siapa aku. Aku Goku dari keluarga Lestari. Hentikan. Berhenti. Kakak, pelan-pelan. Telingaku mau copot. Aku menyuruhmu mengelola proyek. Begini caramu mengelola. Kau lupa prinsip keluarga Lestari? Tidak. Hormati para pekerja. Jangan pernah menunggak gaji mereka. Kau tahu, tapi kau masih saja. Aku sudah membayar mereka. Uangnya aku pinjam. Jangan berkelit. Minta maaf pada mereka. Maaf. Tidak apa-apa, Mas Goku. Pulanglah. Saya mewakili keluarga Lestari meminta maaf kepada kalian semua. Saya berjanji hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Silakan bekerja dengan tenang. Baik. Baik, Bu Lestari. Kalau begitu, saya akan mengajak mereka bekerja. Baik. Ayo. Semuanya bekerja. Ayo kerja. Kerja. Tuan, tunggu sebentar. Tadi saya lihat Anda sangat bertanggung jawab. Saya Lestari, CEO Lestari Corporation. Ini kartu nama saya.
Apakah Anda tertarik untuk bekerja di perusahaan saya? Sudah lama di Bali, masih belum menemukan Lia dan anak itu. Lebih baik tetap di sini dan membuat rencana. Bagaimana pencarian ponselnya? Pak Tua, sudah sekian lama, tidak ada kabar sama sekali. Xavier itu pengecut, tidak berani mengeluarkan ponselnya. Tanggul 1000 mil hancur oleh sarang semut. Kita tidak boleh melewatkan ancaman sekecil apapun. Ingat, hanya orang mati yang bisa diam. Kakak, baik-baik saja. Kamu ini Kakak, kenapa membawanya kembali? jangan banyak bicara, rawat dia baik-baik. Beritahu aku kalau dia sudah bangun. Tidak mau. Ayah, kenapa ayah tidak istirahat lebih awal? Menyelamatkan dia bukanlah perkara yang sederhana. Aku tahu konsekuensinya, tapi aku yakin jika ayah berada di posisiku, ayah juga akan melakukan hal yang sama. Kekuasaan keluarga Joshua semakin besar. Mereka berkolusi dengan pejabat dan menguasai dunia gelap maupun terang. Karena keputusan sudah dibuat, ayah akan mendukungmu sepenuhnya. Terima kasih, ayah. Pak Joshua, kami hampir berhasil, tapi orang-orang dari keluarga Lestari tiba-tiba muncul dan merebutnya. Sekarang jika ingin menangkapnya, kita harus melewati keluarga Lestari. Berani-beraninya keluarga Lestari melawan keluargaku? Kalau saja kakek tidak berbelas kasih dulu, mana mungkin keluarga Lestari bisa begini? Kakek, serahkan urusan ini padaku, aku akan segera membawa orang untuk menghancurkan keluarga Lestari. Gegabah, kau tidak perlu ikut campur dalam urusan ini. Aku punya rencana sendiri. Kakek, kenapa engkau memanggilnya kemari? Pak Joshua. Minggir. Maaf, nona muda kami sudah memberi perintah, tidak ada seorang pun yang boleh masuk. Coba saja kalau berani. Orang ini sungguh beruntung. Kakak saya sampai berkonfrontasi dengan keluarga Joshua demi dia. Lama tidak bertemu, Nona Lestari. Lama tak jumpa, Nona Lestari. Kau membuat keributan besar ini, ternyata engkau datang untuk merebut orang dari keluargaku untuk keluarga Joshua? Nona Lestari, kau lucu sekali. Di kota ini, siapa yang punya kemampuan untuk merebut orang dari keluarga Lestari? Tentu saja, jika Nona Lestari bersedia melepaskan orang itu, kurasa ini tidak akan menimbulkan permusuhan dengan keluarga Joshua. Bukan,
keluarga Joshua, kapan kau mengganti nama keluargamu menjadi Joshua? Seharusnya aku bisa bermarga Lestari. Tapi nama keluarga itu, oh, aku ingat. Keluarga Lestarilah yang memaksa, keluarga Lestarilah yang... Dulu, aku melakukan banyak hal untuk keluarga Lestari, tapi pada akhirnya aku tetap diusir. Melakukan sesuatu untuk keluarga Lestari, kau maksud tindakan kriminal seperti membunuh dan membakar, menculik dan membunuh? Di dunia sekarang ini, yang terpenting adalah efisiensi, menggunakan cara paling sederhana dan paling kasar untuk menyelesaikan masalah yang paling sulit. Semua hal harus fokus pada hasil, sedangkan keluarga Lestari menganut prinsip omong kosong apa, batas moral, loyalitas. Menurutku, itu semua hanyalah topeng kemunafikan keluarga Lestari. Jika engkau bahkan tidak memiliki prinsip dan batas moral yang paling dasar, jangan bicara soal berbisnis, kau bahkan tidak pantas menjadi manusia. Mulut tajam, aku suka. Nona Lestari, haruskah aku memujimu polos atau memujimu bodoh? Demi orang yang tidak berharga ini, apakah layak menghancurkan seluruh keluarga Lestari? Nilai keluarga Lestari tidak perlu engkau definisikan sama dia masih menjadi pekerja keluarga Lestari sehari, kami akan melindunginya sehari. Apalagi dalam hal melawan keluarga Joshua, aku sendiri sangat tertarik. Terlebih lagi, dalam melawan keluarga Joshua, saya sendiri sangat tertarik. Tertarik? Di Nusantara, keluarga Lestari kalian hanyalah semut kecil, berani-beraninya. Ingin menggoyangkan pohon besar keluarga Joshua. Tidakkah engkau merasa lucu? Kalau begitu cobalah. Baik. Karena tidak ada yang bisa dibicarakan, maka jangan salahkan aku jika tidak mengingat hubungan kita sebelumnya. Jangan lupa ini Bali. Tiga hari. Aku beri kau waktu 3 hari. 3 hari kemudian jika engkau tidak menyerahkan orangnya, saat itu juga keluarga Lestari akan musnah. Keluarga Joshua bersusah payah mencarimu, apa kau mau menceritakannya kepadaku? Keren sekali Pak Xavier. Sendirian berani melawan keluarga Joshua, Anda benar-benar idola saya. Kalau tidak keberatan, mulai sekarang Anda adalah ayah angkat saya. Saya adalah kakakmu. Kakak. Apa-apaan ini? Cepat urus kepulanganmu dari rumah sakit. Kak, kakak baik sekali padanya. Apa kakak menyukainya? Kurang ajar. Pelan-pelan. Hati-hati. Tidak apa-apa, saya sudah jauh lebih baik, terima kasih. Karena saya sudah merepotkan kalian. Tidak merepotkan. Di Bali, keluarga Lestari kami melindungi Anda bukanlah masalah. Kenapa harus 3 hari? Kau bawa begitu banyak orang ke Bali? Pengemis saja tidak bisa kau bawa kembali? Pak Joshua, dengan kekuatan keluarga Lestari di Bali saat ini tidak mudah untuk membawa orang kembali. 3 hari yang diberikan kepada keluarga Lestari juga merupakan waktuku untuk menyusun strategi. Bagus. Untuk masalah ini, kau yang bertanggung jawab penuh. Sedang memikirkan apa? Nyonya Lestari. Hati-hati lukamu. Duduk. Kenapa? Ada yang mengganggu pikiranmu? Aku tahu apa yang kau pikirkan. Tenang saja, tinggallah di sini dan sembuhkan lukamu dengan baik. Di Bali, keluarga Lestarilah yang berkuasa. Masalah ini bermula dariku. Lukaku sekarang sudah hampir sembuh. Aku ingin menggunakan caraku sendiri untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak merepotkan kalian. Jangan terlalu banyak berpikir masalah ini tidak ada hubungannya denganmu lagi. Keluarga Lestari dan Joshua selalu bermusuhan, jangan terlalu terbebani. Istirahatlah dengan baik.
Jika engkau butuh sesuatu, beritahu aku. Kak, gawat ada masalah. Kak, gawat ada masalah. Ada apa? Semua proyek keluarga Lestari dihentikan. 21 proyek dihentikan bersamaan. Sepertinya keluarga Joshua mengeluarkan banyak uang kali ini. Semua pekerja diusir oleh orang-orang keluarga Joshua. Taktik kotor seperti ini. Hanya Arjuna yang bisa melakukannya. Keterlaluan, denda dari 21 proyek cukup untuk membuat perusahaan kita bangkrut. Kak, aku akan menghabisi Bai. Kita pengusaha bukan mafia. Jika semua masalah diselesaikan dengan cara ini, apa bedanya kita dengan grup Lentera? Grup Lentera keluarga Jeremiah apa? Saya punya orang tua dan anak yang harus dihidupi. Bu Lestari, maaf, saya mengundurkan diri. Maaf Bu Lestari, saya juga memilih untuk mengundurkan diri. Ada lagi yang mau mengundurkan diri? Baik. Departemen Teknik, segera hubungi klien dari setiap proyek. Departemen Keuangan, kumpulkan semua dana yang tersedia untuk berjaga-jaga, negosiasikan apakah bisa ditunda penyerahannya. Goku, kamu selesaikan masalah proyek. Segera cari pekerja baru untuk masuk ke lokasi proyek. Aku. Kak, proyek ini terlalu sulit, apa aku bisa? Mungkin saya bisa membantu. Aduh, kalian orangnya. Cakra dari grup Lentera. Saya sudah tahu maksud kalian. Saya sudah beri para pekerja libur. Jangan pukul saya, ya? Kami dari Asosiasi Konstruksi Kota, orangnya Pak Lestari. Yang kamu sebut Cakra itu Bai. Kalian orangnya Pak Dirga. Jangan salahkan saya. Grup Lentera ini tiba-tiba menyerang, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Cakra itu sudah bicara, katanya siapapun yang berani mulai bekerja lagi akan dihabisi, katanya akan dipukul sampai mati. Nah, yang tidak bekerja katanya, dia akan memberi upah 2 kali lipat. Para pekerja ini punya keluarga, mencari nafkah juga tidak mudah. Bekerja akan dipukuli, tidak bekerja malah dapat uang. Ini bagaimana mereka bisa memilih? Ini tidak bisa diapa-apakan kan? Ini Tidak bisa. Pak Heri ingin berdiskusi dengan Anda tentang penundaan penyerahan. Di kontrak sudah tertulis dengan jelas, sangat jelas, tidak bisa ditunda. Maaf. Keluar. Bisa Arjuna. Kerja bagus. Dalam 3 hari kau menghentikan semua proyek konstruksi keluarga Lestari. Kau memang tidak sia-sia bekerja di keluarga Lestari. Selama bertahun-tahun masih banyak orangmu yang tersisa di Bali. Aku masih ada pekerjaan, jadi aku tidak minum alkohol. Urusan apa lagi? Semua perusahaan penyalur tenaga kerja di Bali, perusahaan logistik. Bukankah sudah kau taklukkan? Meskipun grup Lestari memiliki kemampuan luar biasa, dia tidak berdaya. Hahaha. Kak Xavier, ini karena kita tidak dapat menemukan orang, kita akan melakukannya sendiri. Meskipun hanya kita berdua, kita tidak boleh menyerah. Bolak-balik pasir itu. Baik. Tuan Xavier,
Kak Xavier. Kak Xavier, kami datang. Pak Xavier, kami datang. Datang. Pak Willy, kenapa kalian datang? Kami semua dengar Anda membutuhkan orang di Bali, jadi kami datang bersama. Pekerjaan yang tidak berani dilakukan pekerja lokal, kami yang kerjakan. Kami kerjakan. Kami kerjakan. Saudara-saudara, ambil peralatannya. Bekerja. 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 Saudara-saudara, sing-singkan lengan baju. Ayo bekerja. Heya, heya. Maaf, Pak Joshua. Anak muda jangan mudah menyerah. Cari seseorang, kita harus menempatkan diri pada posisinya, temukan kelemahannya. Kelemahan? Permisi semuanya, saya ingin bicara sebentar. Apa ya yang sebaiknya saya katakan? Kalian semua tahu, saya ini bukan orang yang pandai berbicara. Singkat saja, semuanya sudah tertuang dalam gelas ini. Mari kita minum. Minum. Bersulang. Bersulang. Pak Tua Xavier, Anda terlalu sungkan. Anda demi kami, uang gaji yang ditunggak, bahkan tidak takut dipenjara. Kami hanya membantu Anda sedikit. Mengapa Anda berterima kasih? Betul. Betul. Benar. Saudara-saudara sekalian, di Bali, di proyek konstruksi keluarga lestari kami, tidak akan pernah menunggak. Sebesar pun gaji para pekerja. Bersulang. Baik, baik. Bersulang. Benar. Baik, baik. Bersulang. Baik. Terima kasih banyak. Kedua kakak, maaf. Mau tanya, apa melihat orang ini? Belum pernah lihat. Saya tidak kenal. Lia. Maaf, salah orang. Tidak apa-apa. Tidak bisa menemukan orang ini. Kita pasti bisa menemukannya. Kalian dapat foto ini dari mana? Resleting celana siapa yang belum ditutup? Memperlihatkanmu. Bukan urusanmu. Saya tanya sekali lagi, foto ini dari mana? Cari mati. Jangan pedulikan dia. Cepat cari. Nah, hari ini kau beruntung. Aku sibuk hari ini, tidak ada waktu menghajarmu. Yang terakhir menghalangi jalanku, sekarang masih terbaring di rumah sakit. Jangan cari mati. Bos, saya hanya mencari nafkah. Arjuna yang memberi kami foto ini, menyuruh kami mencari ibu dan anak ini. Bukan hanya kami yang mencari, seluruh kota sedang mencari. Saya Xavier. Xavier? Berani sekali kau datang kemari untuk mati. Pergi. Pengemis kotor. Bukankah kau hebat? Kau coba berlagak hebat lagi. Saya ingin bertemu Direktur Joshua. Sialan, masih keras kepala juga. Percaya atau tidak, aku akan menusukmu sekarang juga. Jangan gegabah. Xavier, di mana engkau sembunyikan ponselmu? Dia tidak akan sebodoh itu menyembunyikan ponselnya, kan?
Xavier, kau tahu situasi sekarang? Aku akan membunuhmu sekarang juga. Karena saya berani datang, tentu saja saya sudah siap sepenuhnya. Jika saya tidak bisa kembali hari ini, isi ponsel saya akan segera dikirim ke pers dan berbagai macam asosiasi bisnis. Kau mengancamku, kau bisa mencobanya, lihat saja apakah aku menggertak. Jika engkau tidak berani, panggil Direktur Joshua untuk menemuiku. Sialan. Cukup. Xavier, kenapa harus bermusuhan dengan keluarga Joshua? Melakukan hal-hal yang menyakitkan orang-orang terdekat dan menguntungkan musuh, sungguh bodoh. Asalkan kau serahkan ponsel itu, semua permusuhan kita di masa lalu akan hilang. Bagaimana? Sobat, kau pikir aku masih akan percaya padamu? Berhentilah berpura-pura. Aku bukan Xavier yang 5 tahun lalu lagi. Asalkan kau serahkan ponsel itu, aku, Joshua, berjanji tidak akan pernah menyentuh istri dan anakmu lagi. 5 tahun yang lalu, kau juga berjanji padaku seperti ini. Kau bilang padaku, jika aku menggantikan putramu, kau akan melepaskan istri dan anakku. Tapi pada akhirnya, sepertinya aku orang paling bodoh di dunia. Jadi, janji Anda sekarang tidak ada artinya bagi saya. Lalu syarat apa yang Anda inginkan untuk menyerahkan ponsel itu? Jika Anda tidak khawatir isi ponsel ini diketahui seluruh dunia, silakan bunuh saya. Saya tidak akan menyerahkan ponsel ini. Tapi saya bisa berjanji, asalkan Anda tidak lagi mengganggu istri dan anak saya, isi ponsel ini tidak akan pernah muncul di dunia ini. Apa alasan saya harus mempercayai Anda? Anda hanya bisa mempercayai saya karena Anda tidak punya hak untuk membuat kesepakatan dengan saya. Berani membuat kesepakatan dengan Joshua, tidak ada seorang pun yang masih hidup sampai sekarang. Xavier juga tidak terkecuali. Pak Xavier, kau ini kenapa sih? Kau anggap kami, teman-teman, lamamu ini apa? Lia dan Josephine bukan hanya keluargamu, mereka juga keluarga kami semua, kan? Iya. Mas Xavier ajak saudara-saudara biar bisa saling menjaga. Bukannya aku tidak mau minta bantuan kalian, tapi ada beberapa hal yang hanya bisa kukerjakan sendiri. Keluarga Joshua benar-benar semena-mena. Apa tidak ada orang yang bisa mengatasi mereka? Mengatasi? Dengan apa? Di Bali masih ada keluarga Lestari yang bisa menandingi mereka, tapi itu kan di Yogyakarta. Xavier, lihat siapa yang kubawa untukmu. Istriku. Ayah, Beberapa tahun ini berat ya, membawa anak berpindah-pindah tempat. tidak apa-apa. Josephine masih ingat paman? Tentu saja ingat, kalian punya makanan enak apa? Berikan padaku. Bagaimana mungkin aku lupa? Pintar, ini permen untukmu. Bu Lestari, terima kasih. Kalau bukan karena Anda, aku benar-benar tidak tahu kapan bisa menemukan mereka. Kau juga banyak membantuku, jangan bicara terima kasih. Ini rumah yang disediakan perusahaan untuk keluargamu bertiga. Anda sudah banyak membantuku. Rumah ini, saya tidak bisa menerimanya. Kau laki-laki,
bisa hidup seadanya, aku tidak peduli, tapi bagaimana dengan mereka? Saat aku menemukan mereka, mereka tinggal di gubuk reot. Sedikit gangguan saja, mereka harus pindah. Selama bertahun-tahun, mereka selalu hidup berpindah-pindah bersamamu. Sudah saatnya memberi mereka kehidupan yang stabil. Terimalah. Sudah siap? Ayo makan. Makan yang banyak. Ini, Makan yang banyak. makan yang banyak. Makan ini, kamu suka yang ini. Ayah, ibu, kalian anggap aku babi? Waktunya sudah malam, istirahatlah. Nanti masih banyak waktu untuk menemani Josephine. Aku ingin lebih banyak menemaninya. Dulu aku terlalu banyak berhutang padanya. Nanti keluarga kita tidak akan terpisah lagi. Tenang saja, nanti aku pasti akan melindungi kalian. Tidak akan terpisah lagi. Oh iya, Pak Lestari telah banyak membantu keluarga kita. Rumah ini tidak bisa kita terima. Tapi Jangan khawatirkan kami. Selama bertahun-tahun aku mengikutimu, di lokasi konstruksi, penderitaan apa yang belum pernah kualami. Selama keluarga kita bisa bersama, aku sudah sangat puas. Aku yakin nanti kita juga akan memiliki rumah kita sendiri. halo Pak Susanto. Baik. Susanto sudah berangkat ke Bima. Kalian semua seharusnya tahu dia pergi menemui siapa? Xavier ini memang masih harus memberikan ponselnya kepada Susanto. Orang tua itu, aku sudah bilang dari awal, kau seharusnya tidak mempercayainya. Sudah menyuruhnya menyerahkan ponselnya. Aku seharusnya di lokasi konstruksi langsung menghabisinya. Xavier berani menyerahkan ponsel, dia pasti sudah menemukan istri dan anaknya, membuat kita tidak punya cara untuk memanfaatkan kelemahannya lagi. Sekarang prioritas utama kita adalah mencegah Susanto bertemu dengan Xavier. Begitu Susanto mendapatkan ponselnya, aku juga akan kesulitan. Begini saja, kita kumpulkan semua orang, langsung pergi ke Bali, habisi keluarga Xavier, dan juga si Susanto itu, kita lenyapkan mereka semua, lalu rebut kembali ponselnya. Bukan begitu? Baik. Xavier demi keluarganya bisa mempertaruhkan nyawanya, tapi nyawa kita lebih berharga darinya. Kurasa tidak perlu berkonfrontasi langsung. Bagaimana pengaturan yang paling masuk akal? Kita siapkan dua rencana dan bertindak terpisah. Pertama, cegah dia bertemu dengan Susanto. Kedua, cari orang untuk menculik istri dan anaknya. Aku tidak percaya dia tidak akan menyerahkan ponselnya. Nanti wanita sialan itu serahkan padaku. Kebetulan aku dengannya masih ada urusan yang belum selesai. Mau keluar? Sudah janjian dengan Pak Lestari untuk makan malam di rumah? Bagus. Sayang, aku mau urus sesuatu, sebentar lagi kembali. Sayang? Ayo pergi.
Sebenarnya aku harus memberikan ini kepadamu lebih awal. Aku mengerti kekhawatiranmu. Kamu bisa mengeluarkan barang ini. Sudah sangat mengagumkan. Isi ponsel ini setelah dipublikasikan. Mulai hari ini, keluarga Joshua pasti akan terus mengejarmu. Kamu masih punya waktu untuk menyesal. Aku tidak akan pernah menyesal. Aku yakin aku bukan satu-satunya korban. Jika video ini tidak bisa dipublikasikan, kedepannya mungkin akan ada lebih banyak orang yang celaka. Aku akan melindungimu dan keluargamu. Aku akan melindungimu dan keluargamu. Pak Xavier, saya mewakili tim keamanan. Berterima kasih kepadamu. Saya hanya berharap Anda dapat segera mengirim ayah dan anak keluarga Joshua ke tempat yang seharusnya. Tenang saja. Aku akan melakukannya. Pak Xavier, apa kau tidak takut istri dan anakmu kenapa-napa saat kau keluar? Halo? Halo? Keluargaku mungkin dalam bahaya. Pak Xavier, aku akan pergi bersamamu. Jeremiah, maaf ya. Rekan kerja saat itu benar-benar mengembalikan semua gaji mereka. Pak Willy, Pak Dodi, mereka sangat setia kawan. Sekarang datang ke lokasi konstruksi adalah suatu kehormatan bagiku. Jeremiah, kau mau apa? Mau apa? Ini urusan pribadiku dengan Xavier. Kau... Lama tak jumpa. 5 tahun lalu aku gagal, membuatmu menderita, dan malah meninggalkan bekas luka di wajahku. Hari ini, kau harus membayarnya, dan merasakan betapa hebatnya aku. Lepaskan dia, ini Bali. Kau tidak bisa bertindak sesukamu di sini. Bali itu apa? Aku, putra mahkota Lentera Group, akan takut padamu? Percaya atau tidak, aku bisa saja menusukmu. Wah, benar-benar ada orang yang berani, ya? Sama seperti Xavier. Apa kau berselingkuh dengan Xavier? Bajingan, jangan bicara sembarangan. Bu Lestari, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Mau pergi? Lihat saja engkau bisa lari kemana. Kau berani menyentuh orang Xavier, dia tidak akan melepaskanmu. Coba tebak. Kenapa aku di sini saat Xavier tidak ada? Lalu coba tebak lagi. Apakah Xavier masih hidup sekarang? Hah? Bajingan. Lia. Bos, ada orang mati, ayo kita lari. Lari apa engkau? Satu sudah mati, masih ada satu lagi. Kita bersenang-senang dulu dengan yang ini baru pergi. Bu Lestari, tolong jaga. Tolong jaga. Xavier dan Josephine. Lia. Bajingan, keluarga Lestari tidak akan melepaskanmu. Oh ya, kita lihat saja nanti. Siapa yang takut siapa? Apa yang kau mau? Jangan bergerak. Istriku. Ini. Mengapa berulang kali menargetkanku? Kau rendahan. Tuan Xavier, tenanglah. Kau membunuhnya.
kau juga akan masuk penjara. Sekarang putrimu sudah tidak punya ibu, kau masih ingin dia tidak punya ayah. Istriku, istriku, istriku. Ayo. Keluarga Joshua. Jeremia, sisa hidupmu akan dihabiskan di penjara. Mau memenjarakanku? Kau belum tahu kekuatan keluargaku. Dalam beberapa tahun, aku akan keluar lagi. Bukti di ponsel ini bukan hanya kamu, tapi seluruh keluargamu akan hancur. Keluarkan aku, keluarkan aku, keluarkan aku. Tujuan kita adalah menjatuhkan Joshua, memasukkannya ke penjara. Masalah ini harus berhasil, tidak boleh gagal. Keadilan pasti menang. Aku tidak percaya tidak ada keadilan di dunia ini. Saya seorang polisi bisa memanfaatkan isi ponsel ini mencari segala cara untuk memberantas kekuatan jahat keluarga Joshua. Selama mereka berani muncul, akan langsung disita. Saya seorang pengusaha, saya akan menggunakan identitas saya sebagai ketua asosiasi konstruksi kota untuk memutus pemasok keluarga Joshua dan memblokir sumber keuangan mereka. Saya seorang pekerja, paling mengerti lokasi konstruksi. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menarik semua pekerja yang ditindas oleh keluarga Joshua dan memaksa mereka untuk berhenti bekerja. Kita bertiga harus bersama-sama menjatuhkan Joshua. Kenapa Jeremia ditangkap? Maaf, Pak Joshua. Saya gagal. Gagal. Bagaimana caranya kita bisa menyelamatkannya? Pak Joshua, Pak Susanto sekarang fokus pada kasus Jeremia. Ini... Baik. Saya tidak peduli bagaimana caranya. Kalian harus menyelamatkan Jeremia. Saya rasa cara yang paling langsung adalah membunuh Susanto. Selama Susanto mati, kasusnya secara alami akan jatuh ke tangan Pak Yanto. Siapa orang itu? Bukankah itu Xavier? Bagaimana mereka bisa datang ke sini? Halo semuanya, saya Xavier. Sekarang grup Lestari dari Bali resmi memasuki industri konstruksi di Yogyakarta. Lokasi konstruksi baru sedang membutuhkan banyak pekerja. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, kami akan memberikan gaji 2 kali lipat. Jika ada teman-teman yang ingin mendaftar, kita sekarang bisa langsung mendaftar. Saya kenal Xavier. Dia orang yang setia kawan. Kudengar untuk membantu rekan kerjanya mendapatkan kembali gaji mereka. Dia menjadi kambing hitam untuk Tuan Muda Jeremia dan dipenjara selama 5 tahun.
Saya juga pernah mendengar tentang grup lestari setengah dari proyek konstruksi di Bali. Saya dengar dari teman sekerja di kota, lokasi konstruksi mereka tidak pernah menunggak gaji. Benar. Ayo kerja. Ayo kerja, ayo kerja. Bagaimana bisa tidak ada orang? Dengan kondisi yang kami tawarkan, seharusnya banyak yang tertarik. Dengan kondisi yang begitu baik, mereka jelas-jelas tertarik, tetapi tidak ada yang berani mendaftar. Gaji keluarga Joshua begitu rendah, dan mereka juga menunggak gaji kalau saya sudah pergi dari dulu. Jangan-jangan keluarga Joshua ini memberi mereka keuntungan lain? Tidak mungkin. Saya sangat paham gaya kerja Arjuna. Hal yang paling tidak ingin dia lakukan adalah menghabiskan uang untuk rekan kerjanya. Dia pasti menggunakan cara yang licik. Cara apa itu? Kira-kira cara apa ya? Xavier, kau yang paling mengerti kelompok ini, menurutmu apa yang bisa benar-benar mengancam mereka? Keluarga, kita orang-orang kasar ini, berdarah dan berkeringat bagi kami, bukanlah apa-apa, tapi satu-satunya yang paling mengikat adalah keluarga. Jangan-jangan mereka berani terang-terangan menculik keluarga mereka. Arjuna sudah sering melakukan hal serupa, bukan? Arjuna itu benar-benar jahat. Yang terpenting sekarang adalah menemukan Sandera, menyelamatkan keluarga para pekerja itu, membebaskan mereka dari ancaman keluarga Joshua. Dengan begitu mereka baru mau meninggalkan proyek keluarga Joshua. Tapi kota Yogyakarta ini begitu besar, di mana kita bisa menemukan keluarga para pekerja yang ditawan itu? Ada seseorang yang tahu. Jeremia pengecut. Begitu ditanya, semuanya dikatakan, "Oh iya, Xavier, bagaimana engkau tahu? Jeremia tahu tempat ini?" Pak tua Joshua itu licik. Selain dirinya sendiri, dia tidak mempercayai siapapun. Satu-satunya yang mungkin tahu adalah putranya, Jeremia. Saya sudah melihat semuanya dengan jelas di dalam. Seperti yang dikatakan Pak Susanto. Bagaimana situasinya di dalam? Ada 5 atau 6 pekerja berjaga di dalam. Dan banyak anggota keluarga pekerja. Sepertinya memang di sini. Ayo cepat pergi. Selamatkan mereka. Tunggu, kita ikuti rencana dulu, agar tidak membuat mereka curiga. Rencana apa? Kau kan petugas keamanan. Apa yang kau takutkan? Sekarang kita sedang mengumpulkan bukti kejahatan Pak Tua Joshua, lalu kita tangkap mereka semua. Tapi kita kekurangan orang. Sekarang belum waktunya. Kak Xavier, teman-teman sudah datang. Minta semua orang bersiap-siap, kita siap masuk. Tunggu, kita rencanakan dulu. Teman-teman, bagilah semua orang menjadi 3 tim. Saya pimpin tim 1 masuk dari kiri, kau pimpin tim 2 masuk dari kanan. Kau pimpin tim 3 masuk dari depan. Baik. Hai, kemarin sudah dicoba. Pak polisi, jangan bergerak. Pak Susanto. Jangan takut, kami datang untuk menyelamatkan kalian. Saya petugas keamanan. Jangan tegang, kami sengaja datang untuk menyelamatkan kalian semua. Pak Willy, bawa mereka keluar. Pak Xavier, penjara ilegal cukup untuk membuat Pak Jeremia menderita. Pak Jeremia paling jago mencari kambing hitam. Saya khawatir petunjuk ini orangnya belum ditemukan, petunjuknya sudah putus. Setidaknya kita telah menyelamatkan
keluarga para pekerja migran. Oh iya, saya akan mengatur keluarga-keluarga ini. Baik. Aku kembali. Bu, Mereka memukulmu? Kau melawan? Bagaimana bisa mereka seperti ini? Pria itu yang menyelamatkanku. Terima kasih. Saudara-saudara, proyek keluarga Joshua tidak pernah menganggap kami sebagai manusia dan juga memenjarakan keluarga kami. Kita tidak akan bekerja untuk mereka lagi. Tidak akan bekerja lagi? Kita semua pergi ke proyek keluarga Lestari. Bagaimana? Tidak bekerja dengan mereka lagi. Proyek keluarga Lestari. Saya jamin selama kalian pergi ke proyek keluarga Lestari tidak akan menunggak upah kerja keras kalian. Pak Susanto, minum dulu? Saya masih ada giliran malam, tidak usah, langsung ke intinya saja. Pak Susanto. Pak Yanto, ada apa? Kenapa berdiri sedekat ini? Oh. Pak Susanto, pernahkah terpikir Anda sudah lama menjadi petugas keamanan, kenapa masih miskin begini? Punya uang atau tidak, sama saja cara membelanjakannya. Saya punya kebiasaan, kalau uang banyak saya tidak bisa tidur. Hahaha. Tapi saya rasa Anda salah. Menurut saya, tidak punya apa-apa tidak masalah, tapi tidak boleh tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, orang akan meremehkan Anda. Tanpa uang, Anda tidak punya harga diri. Tapi selama Anda punya uang, Anda adalah bosnya. Kemanapun Anda pergi, Anda adalah bosnya. Orang lain meremehkan Anda tidak ada hubungannya dengan uang, tapi ada hubungannya dengan diri Anda sendiri. Baiklah, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Saya hanya ingin bertanya, jika sekarang saya beri Anda kesempatan untuk menjadi orang kaya, apakah Anda mau? Tergantung uangnya seperti apa. Ini dititipkan oleh Pak Yosua untuk diserahkan kepada Anda. Kasus Jeremia, pembunuhan dan pembunuhan tidak disengaja. Perbedaan dua kata itu Anda mengerti. Ini barang bagus, tapi sayangnya uang yang diperoleh dengan cara tidak jujur, saya tidak tertarik. Aduh. Pak Susanto, kalau begitu tidak ada yang bisa dibicarakan lagi. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Mengingat kita pernah menjadi rekan kerja, saya beri kamu satu kesempatan lagi. Mau uang atau mati? Sebagai antek keluarga Joshua, berapa yang dia bayar? Tak terbayangkan. Kau boleh bunuh aku, tapi setelah kau bunuh aku, bisakah kau tutupi semua kejahatan keluarga Joshua? Setidaknya dengan kau mati, akan mengurangi beberapa hambatan. Apa yang kau lakukan ini pantas untuknya. Aku berbeda denganmu. Aku lebih suka uang. Maafkan aku, Pak Susanto. Lima tahun lalu Pak Susanto yang menempatkanku di sisimu untuk mengumpulkan bukti kejahatanmu. Sekarang waktunya penangkapan. Orang-orang yang ditahan di gudang sudah diselamatkan oleh Xavier. Diselamatkan. Ada orang di gudang yang dijadikan kambing hitam, tidak akan melibatkan Lentra Group. Tidak masalah. Para pekerja sudah kabur, proyek juga terhenti. Tidak ada lagi yang merekrut orang. Berikan kepada perusahaan penyalur tenaga kerja. Tambahan 10%. Mencari kodok berkaki 3 itu sulit. Mencari orang berkaki 2 itu mudah kan? Sekarang Pak Yanto juga sudah jatuh. Tidak adakah satu hari pun
ada kabar baik. Untungnya Pak Jusa telah menyusun strategi mengendalikan putra Pak Yanto yang ada di Amerika. Dia tidak akan melaporkan Anda. Ini semua tidak penting. Saya hanya peduli kesempatan untuk menyelamatkan Jeremia. Semakin lama semakin kecil. Maaf, Pak Joshua, apakah Anda akan menyerah pada Tuan Muda Jeremia? Apa? Menyerah? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Apakah saya harus hanya diam saja, melihat keluarga Lestari sedikit demi sedikit melahap keluarga Joshua saya? Saya punya satu rencana. Katakan. Keluarga Lestari datang ke Yogyakarta untuk menghancurkan keluarga Jeremia. Kita balas dendam dengan cara yang sama. Kita pergi ke Bali untuk menghancurkan keluarga Lestari. Baik. Bu Lestari, bagaimana Anda bisa di sini? Jangan panggil saya Bu Lestari lagi. Panggil saja saya Lestari. Saya datang untuk memberikan penghormatan kepada Kak Ipar. Kak Ipar, kami pasti akan membalaskan dendamu. Lestari, terima kasih. Xavier, halo. Kakak, gawat, ada masalah di lokasi proyek? Aduh, tolong lihat. Suami saya adalah tulang punggung keluarga. Setelah masuk ke proyek konstruksi keluarga Lestari, siang malam datang ke proyek konstruksi keluarga Lestari untuk bekerja. Tidak bekerja akan dipukuli. Kakinya sampai dipukul patah. Mereka benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Tidak adil. Tolong bantu kami untuk mendapatkan keadilan. Bu Lestari, ada apa ini? Mengapa terjadi insiden pemukulan yang menyebabkan cacat di keluarga Lestari? Omong kosong apa? Proyek konstruksi kami. Bagaimana mungkin memukul orang? Masih tidak mengaku. Suami saya menjadi seperti ini adalah orang-orang dari proyek konstruksi kalian yang memukulnya. Aduh, tidak adil. Benar, harus ada penjelasan. Jangan ribut dulu, dengarkan saya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelidiki masalah ini. Jika memang kami yang melakukannya, kami akan menanggung semua konsekuensinya. Benar, saya adalah penanggung jawab proyek konstruksi. Saya pasti akan memberi penjelasan kepada semua orang. Masih menyelidiki apa lagi? Suami saya sudah dipukuli seperti ini. Kalian masih ingin melempar tanggung jawab? Mereka memang seperti ini. Ingin menindas kami, rakyat jelata yang tidak berdaya. Tidak adil. Sungguh tidak adil. Pak, saya di lokasi konstruksi ini setiap hari. Kenapa saya tidak pernah melihat Anda? Dia baru saja tiba. Iya, saya baru datang. Kapan Anda dipukuli? Tadi malam. Siapa yang memukuli Anda? Saya juga tidak kenal. Lalu mengapa mereka memukuli Anda? Saya juga tidak tahu. Mereka memukuli saya tanpa alasan. Beberapa orang. Bagaimana Anda bisa yakin kalau Anda dipukuli oleh orang keluarga Lestari? Kejadiannya di lokasi konstruksi keluarga Lestari. Lalu siapa lagi yang harus disalahkan? Kalian yang memukulinya masih tidak mengaku. Goku, ambil buku registrasi personel di lokasi konstruksi. Lihat pria ini, apakah dia benar-benar pekerja keluarga Lestari kita. Selain itu,
Tenang saja. Jangan khawatir semuanya, saya pasti akan memberi kalian penjelasan. Aduh, lukanya parah sekali. Aduh. Ternyata palsu, berpura-pura cacat. Maaf, kami dibayar orang khusus untuk mencelakai keluarga Lestari. Iya, Pak Lestari. Kami juga korban. Tolong lepaskan kami. Telepon Pak Susanto. Pak Susanto merepotkan Anda lagi? Tidak apa-apa. Ini sudah tugasku. Pak Joshua macam-macam saja, keji dan licik sekali. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Mungkin inilah wajah buruk para kapitalis. Mereka selalu merasa lebih unggul dari orang lain. Xavier, Pak Susanto, kalian di lokasi konstruksi, kantor polisi, dua sisi menyerang keluarga Joshua, sudah melakukannya dengan sangat baik. Di sini juga akan segera membuahkan hasil. Tidak becus. Maaf Pak Joshua. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Silakan. Ku dengar grup Joshua menunggak gaji karyawannya. Itu sama sekali tidak benar. Grup Joshua kami adalah perusahaan publik dan kami hampir tidak pernah menunggak gaji karyawan. Dan kami juga memberikan bonus saat hari raya seperti Imlek kepada semua karyawan. Lestari, sepertinya seranganmu di pasar saham terhadap grup Lentra kali ini tidak berhasil. Joshua merilis banyak berita positif, mengumpulkan semua dana yang bisa dikumpulkan, dan untuk pertama kalinya menggunakan metode meminjamkan gaji melalui perusahaan penyalur tenaga kerja, merekrut banyak pekerja asing dari luar negeri. Dia juga secara sukarela menerima wawancara media, dengan keras mengkritik Jeremiah, mementaskan drama, menghukum keluarganya sendiri demi kebenaran. Dengan dia melakukan ini, saham grup Lentra tidak hanya tidak turun, tetapi malah naik. Bisa dibilang, Joshua di dunia bisnis juga seekor rubah tua. Yang paling menyebalkan adalah, setelah Tuan Yanto ditangkap, tidak peduli bagaimana Tuan Susanto menginterogasinya, dia tetap menanggung semua tuduhan sendirian. Tapi aku rasa kamu belum menggunakan jurus pamungkasmu. Ayah memang hebat. Aku memang tidak berharap serangan kali ini bisa menjatuhkan Joshua, tapi membuatnya meremehkan, menurunkan kewaspadaannya terhadap kita, agar aku bisa mempersiapkan jurus pamungkasku. Senjata pamungkas apa? Oh iya, kakak, aku sudah sesuai permintaanmu mengirimkan surat proposal ke perusahaan konstruksi di berbagai daerah, ke email para petinggi mereka. Surat proposal apa? Proposal tentang pendirian Asosiasi Konstruksi Perkotaan Nasional, sekaligus pemilihan tua pertamanya. Kalau begitu, kamu sedang memasang perangkap untuk menjebak Joshua ya? Mengenai pembentukan Asosiasi Konstruksi Kota Nasional, ya. Gadis kecil Lestari ini, apa yang dia rencanakan? Asosiasi Konstruksi Kota Nasional apa ini? Bersatu kita teguh, berkembang bersama. Di Nusantara, siapa yang tidak tahu, saya, Joshua, adalah pemimpin sejati. Dia ingin menggantikan saya? Jangan harap. Kalau begitu, saya balas tidak ikut, ya. Tidak. Bukan hanya ikut, tapi juga harus menyelenggarakannya. Ketua pertama ini harus saya. Pak Salim, bagaimana pendapat Anda? Lestari, Xavier, usulan kalian, maaf saya tidak bisa mendukung. Untuk ketua asosiasi konstruksi kehormatan ini juga merupakan tujuan saya. Jadi, saya tidak bisa mendukung Lestari. Apakah Anda mendukung Joshua? Tentu saja tidak. Di Nusantara, selain Pak Lestari dari Bali, semua orang tahu, saya paling tidak tertarik dengan cara dia bersikap. Pak Salim, bagaimana dengan usulan saya yang lain? Mengenai
akuisisi Anda terhadap perusahaan konstruksi Palembang. Harga yang ditawarkan cukup adil, hanya saja saya tidak tahu mengapa. Tentu saja kami punya rencana. Oh, kalau begitu kalian berdua menawarkan harga yang begitu adil, pasti ada tujuan penting. Kalau begitu, orang tua ini bagaimana bisa tidak setuju? Ada apa? Joshua sudah memastikan akan menghadiri rapat pembentukan Asosiasi Konstruksi Palembang, dan dia juga berinisiatif untuk menyelenggarakannya sendiri di gedung Lentera Group. Sepertinya kali ini dia sudah siap. Anda juga merasa dia akan berbuat jahat? Berdasarkan pengenalanku padanya, dia pasti akan melakukannya. Bagaimana kalau kau bayangkan, jika engkau adalah dia, apa yang akan kau lakukan? Kalau begitu, aku pasti akan melakukan apa saja untuk mendapatkan posisi Ketua Asosiasi Pembangunan Nusantara. Menurut peraturan, untuk menjadi Ketua Asosiasi Pembangunan, harus ada persetujuan lebih dari setengah anggota. Meskipun saham grup Lentera sedang naik, tapi dengan usaha kita bisa membuat lebih banyak orang tahu wajah aslinya. Dia ingin menjadi ketua, tidak semudah itu. Jadi jika aku adalah dia, aku pasti akan menggunakan segala cara untuk memaksa anggota memilihku. Namun kali ini, kita membutuhkan bantuan Pak Susanto. Kau masih tidak mau mengaku, membantu keluarga Joshua menyuapku? Justru karena hubunganku dengan keluarga Joshua baik, aku menggunakan uangku sendiri untuk menyuapmu. Perbuatanmu cukup untuk membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Untuk apa punya uang sebanyak itu? Kau tidak akan habis terpakai, kan? Hahaha. Pak Susanto belum menikah, ya? Belum. Berarti nggak juga belum punya anak? Jelas. Maka kau tidak akan pernah mengerti seorang ayah demi melindungi anaknya akan berkorban apapun. Sudah jelas, kekuasaan Joshua di Amerika sudah mengendalikan putra Pak Yanto. Jadi dari Pak Yanto tidak bisa digali sedikit pun bukti kejahatan Joshua. Makanya aku meminta bantuanmu. Asal bisa menjatuhkan Joshua, aku akan sepenuhnya bekerja sama dengan Joshua di upacara pembukaan Kongres Konstruksi Nasional, dia pasti akan melakukan sesuatu. Aku ingin memintamu membantuku mengawasinya. Lestari, kau tidak takut ini adalah jebakan? Selama engkau di sini, aku tidak takut apapun. Kalian semua ingat ini. Undangan biru lewati jalur umum. Undangan kuning lewati jalur VIP. Undangan hijau gunakan tangga. Semua tamu adalah orang kaya atau terhormat, jangan sampai salah. Baik. Baik, silakan jalan. baik, silakan lewat sini. Ada apa ini? Kita disuruh naik tangga? Tak kusangka mereka menggunakan cara licik seperti ini. Mereka tidak ingin kita ikut pemilihan. Aku benar-benar terlalu melebih-lebihkan mereka. Berapa lama lagi kita harus naik tangga, Kak? Aturan rapatnya
terlambat lebih dari 3 menit akan didiskualifikasi. Bagaimana ini? Tidak ada waktu lagi. Ayo cepat pergi. Ini lantai 25. Kakak. Kak, aku tidak kuat lagi, Kak. Aku benar-benar tidak bisa lari lagi. Tidak kuat lagi. Tidak kuat. Makanya biasanya jangan malas olahraga. Jangan lupa, lebih dari 3 menit kakakmu akan didiskualifikasi. Ayo cepat. Maaf, kalian terlambat. Hanya terlambat 2 menit, kami bisa masuk. Saya tidak menerima pemberitahuan apapun. Jadi, tidak ada yang boleh. Kenapa aku tidak boleh masuk? Kenapa aku tidak boleh masuk? Wah, sepertinya ada yang akan terlambat. Kita ikuti aturan yang dibuat Bali. Rapat terlambat lebih dari 3 menit. Ini akan otomatis membatalkan kualifikasi untuk menghadiri rapat. Ini masih kurang 1 menit. Kau. Ini. Sampai. Maaf, mengecewakanmu. Kami tidak terlambat. Selamat siang, Pak. Mohon tunjukkan undangan Anda. Maaf, tidak ada undangan. Siapapun tidak boleh masuk. Petugas juga tidak boleh masuk. Bagaimana jika terjadi keadaan darurat di gedung ini? Departemen Keamanan, Grup Lentra mampu menanganinya. Bagaimana jika saya memaksa masuk? Pak Petugas, hari ini yang menghadiri rapat pembentukan Asosiasi Pembangunan Kota adalah orang-orang kaya dan berkuasa, masing-masing memiliki kekayaan triliunan rupiah. Kalian orang-orang biasa tidak diizinkan masuk. Tahu konsekuensinya menghalangi seorang petugas? Wah, kira siapa? Ternyata Pak Susanto. Grup Lentra ini adalah properti pribadi. Jika ingin menerobos masuk, Anda harus punya surat perintah penggeledahan. Jika tidak, ya mohon maaf. Tunggu. Di kota ini hanya satu perusahaan yang boleh berpartisipasi, dan dalam satu perusahaan hanya satu orang yang boleh hadir, kan? Xavier, Lestari, kalian berdua, dia yang tinggal di sini, atau kamu yang tinggal di sini? Kamu tinggal loh. Kamu tinggal loh. Sudahlah. Ini sudah waktunya apa? Kalian berdua masih pamer kemesraan? Cepat katakan, kamu yang tinggal atau dia yang tinggal? Pak Joshua, Anda salah paham. Maksud kami berdua bisa tinggal... Lestari, aturan ini kan kamu yang buat. Saya tanya, kata-katamu masih dipegang atau tidak? Beberapa waktu lalu, saya mengakuisisi perusahaan konstruksi Pak Salim di Palembang. Sekarang, saya hadir sebagai perwakilan. Perusahaan konstruksi Palembang, memang ada hal seperti itu. Apakah ini sesuai dengan aturan yang kamu tetapkan? Saya tahu, aturan yang dibuat, Lestar tidak mencantumkan hal ini. Apa yang tidak dilarang, diperbolehkan. Pak Salim, apakah Anda sepakat dengan Lestari? Saya bukan sekutu mereka, malah justru lawan mereka. Tidak. Apa maksudmu? Bayangkan,
Lestari bersaing untuk posisi ketua, saya juga bersaing untuk posisi ketua. Menurutmu kami bisa sepakat? Kamu Astaga, sepertinya hari ini agak buruk. Tidak tahu juga bagaimana Pak Willy di sana. Mari. Pak Susanto, ini para mandor dari berbagai kota di Jatim. Saya dan Pak Willy berusaha keras untuk mengundang mereka ke Yogyakarta. Kalian sudah bekerja keras. Ayo silakan duduk. Kau pikir aku dan mereka adalah saingan? Oh, Pak Salim, aku tidak menyangka engkau juga mencalonkan diri sebagai ketua. Ini untuk semua orang, pekerjaan ini sangat sulit. Kapan aku takut kesulitan? Dulu, untuk membayar gaji saudara-saudaraku, pada malam tahun baru, aku memikul 2 karung uang, mendaki 5 gunung, pengalaman seperti itu. Kau, Pak Yosua, kapan kau pernah mengalaminya? Setiap perusahaan di bawah Asosiasi Konstruksi Bali kami tidak pernah menunggak upah pekerja migran. Pengalaman Pak Salim, kami semua telah mengalaminya. Saya berasal dari pekerja migran. Sebagai Badan Hukum Perusahaan Konstruksi Palembang, saya secara resmi berjanji di sini tidak akan pernah menunggak sepeser pun uang kalian. Menjadi ketua ini tidak hanya harus bekerja keras, tetapi juga harus profesional. Saya sudah mendapatkan gelar sarjana arsitektur dari Institut Teknologi Massachusetts. Saya menawarkan diri untuk melayani kalian semua. Siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju. Membicarakan siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju sekarang, bukankah terlalu dini? Kau... Kita semua tahu gelar sarjana Institut Teknologi Massachusettsmu yang disebut itu dibeli. Jika berbicara tentang pendidikan, Lestarilah yang merupakan dokter dari Harvard School of Engineering. Sekarang kita punya 3 kandidat, Tuan Sun, Tuan Joshua, dan Nona Lestari. Mari kita mulai pemungutan suara. Saya setuju. Kerja. Bangun. Bangun semua. Ada apa ini? Ada apa? Bangun. Cepat. Bangun. Cepat. Tahu suamiku siapa? Peduli siapa suamimu. Hari ini siapapun yang berani mengganggu kelancaran rapat ini tidak akan kulepaskan. Kau berani memukul perempuan. Kau. Bagaimana, Goku? Tidak terima? Pukul aku. Sebelum pemungutan suara, saya hanya ingin menasihati kalian semua. Pemungutan suara adalah pilihan yang sakral. Sebelum kalian memilih, pikirkan baik-baik apakah keluarga kalian juga setuju dengan pilihan kalian. Apa maksudnya? Cepat telepon keluarga kalian. Apa maksudnya? Telepon. Iya, cepat telepon. Hari ini, siapapun yang berani menerima telepon, saya patahkan kaki kalian. Ada apa ini? Apakah ada yang menerima telepon di rumahmu? Tidak ada yang menerima. Ada apa ini? Kalau begitu, mari kita mulai pemungutan suara. Keluarga kalian, apakah mereka juga setuju dengan pilihan yang kalian buat? Joshua, bajingan,
Ini ancaman yang nyata. Dia pasti mengendalikan keluarga, para peserta. Harus beritahu semua orang. Ketahuilah, bajingan ini, apa yang telah dia lakukan. Rekam. Benar-benar bukan manusia. Biarkan aku lihat. Maaf, Tuan Salim, Nona Lestari. Dalam hidupku, keluargaku yang terpenting. Aku memilih Tuan Joshua. Setuju saya menjadi ketua pertama. Silakan angkat tangan. Tuan Jeremia, karena ini pemilihan, seharusnya pemungutan suara rahasia. Setiap kandidat yang hadir harus memberikan pidato kampanye. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan di luar kantor ini, tetapi di sini semua harus mematuhi aturan. Aku mundur. Maaf Lestari, kau dan Tuan Joshua bersainglah. Putriku baru SMP, baru saja sekolah menelepon, dia hampir dibawa pergi orang. Lolos kali ini, belum tentu lolos selanjutnya. Tuan Joshua, jika ini perbuatanmu, aku sudah mundur. Tolong lepaskan aku. Salim, apa maksudmu? Aku jamin, ini tidak ada hubungannya denganku. Menjengkelkan, orang macam apa ini? Benar-benar menjengkelkan, orang macam apa? Ini apa? Sungguh menjengkelkan. Untuk deklarasi ini, saya hanya ingin mengatakan beberapa patah kata. Saya juga tidak melakukan persiapan apapun. Saya, Joshua, tidak memiliki kelebihan khusus. Tetapi di tangan saya, ada banyak orang yang berbakat. Selama kalian memilih saya sebagai ketua, saya akan menggunakan orang-orang berbakat ini untuk melindungi kalian semua yang hadir di sini. Semua orang. Jika ada yang diganggu, beritahu saya, Joshua. Saya akan meminta mereka untuk membela kalian semua. Ini juga merupakan arti sebenarnya dari keberadaan asosiasi kita, agar para anggota kita yang hadir di sini tidak diganggu oleh siapapun. Tidak diganggu sama sekali. Lalu jika terjadi konflik antar anggota dan semuanya memintamu untuk memberikan keadilan, lalu apa yang akan kau lakukan? Jika Anda mengganggu anggota kami harus mencari siapa untuk mendapatkan keadilan? Jika ada masalah, bicarakan saja, jangan bertele-tele. Yang saya bicarakan sekarang adalah, jika kalian memilih saya sebagai ketua, saya akan menjamin 3 hal. 3 hal apa? Adil, jujur dan terbuka. Pak Susanto, semuanya sudah siap, kita bisa berangkat. Baik, kawan-kawan, saya akan pergi ke gedung Lentera. Si Lestari ini, sebagai tetuamu, aku sudah memberimu kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak masalah, kali ini aku masih memberimu kesempatan. Aku akan membuatmu kalah, sampai engkau mengakuinya. Baiklah. Ayo, kita semua sambut Lestari untuk membuat pernyataan kampanyenya. Baik. Saya Lestari secara resmi mengundurkan diri dari pemilihan ini, persaingan untuk posisi Ketua Asosiasi Pembangunan Nanyang. Hah, apa yang dia katakan? Dia juga mengundurkan diri? Bagus. Orang yang tahu waktu adalah pahlawan. Aku menghargai keputusanmu. Tapi, aku belum selesai bicara. Meskipun aku mengundurkan diri, tetapi perwakilan Xavier yang menjunjung tinggi industri konstruksi akan berpartisipasi dalam pemilihan ini. Benar, saya ikut pemilihan. Xavier. Hahaha. Kau juga mau ikut pemilihan? Hahaha. Kau benar-benar membuatku tertawa. Kau ingat tidak? 5 tahun yang lalu, kau masih jadi mandor. Di lokasi konstruksiku, makananmu, semuanya kuberikan padamu. Apa kualifikasimu untuk ikut pemilihan? Karena saya
Xavier, selama bertahun-tahun ini tidak pernah mengecewakan setiap orang di sekitarku. Semangat Xavier, semangat Xavier, semangat Xavier, semangat Xavier, semangat. Karena aku, Xavier, selama bertahun-tahun ini, aku tidak mengecewakan setiap orang di sekitar. Baiklah, aku, Joshua, selama ini tidak suka mematahkan semangat anak muda yang ingin maju, tapi terlalu ambisius. Belum tentu hal yang baik, Xavier. Jika kamu mundur dari pemilihan ini, dendam di antara kita akan selesai. Kau bilang selesai, lalu selesai begitu saja? 5 tahun yang lalu engkau menyuruhku masuk penjara untuk anakmu, apa kau berpikir untuk melupakannya begitu saja? Saat engkau mengirim orang untuk membunuh istriku, apa kau berpikir untuk melupakannya begitu saja? Xavier, makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Yang membunuh istrimu, itu Jeremiah, kalian sudah memasukkannya ke penjara. Apapun masalahnya, jangan salahkan aku. Memutarbalikkan fakta. Ku beritahu kau, di dunia ini tidak semua hal bisa kau kendalikan. Hitam tetap hitam, putih tetap putih, keadilan tetap keadilan. Baik, aku ingin lihat apa yang bisa kau katakan. Tolong jangan membuang-buang waktu semua orang. Bacakan deklarasimu. Maaf, tidak ada undangan. Kalian tidak boleh masuk. Sekarang seluruh dunia tahu apa yang terjadi di lantai atas. Apa kalian masih mau menghalangi penegakan hukum? Pergi. Hadirin sekalian, air menerjang 3.000 li, melambung tinggi 90.000 li. 90.000 li. Saya, Xavier, hari ini berani berdiri di sini, mencalonkan diri sebagai Ketua Asosiasi Konstruksi Nusantara, karena di belakang saya berdiri ribuan rekan kerja yang telah bekerja keras. Pekerja adalah fondasi industri konstruksi, adalah tulang punggung industri konstruksi, pilar utama. Saya, Xavier, berasal dari rekan kerja dan akan kembali kepada rekan kerja. Jika hari ini kami terpilih, saya akan membentuk sebuah serikat pekerja terpadu di asosiasi konstruksi dengan cara yang terbuka dan untuk kepentingan umum, dengan cara saling menguntungkan dan saling membantu. Tidak ada yang lebih mulia dari yang lain, dan juga tidak ada seorang pun hanya dengan satu kalimat dapat menentukan hidup dan mati orang lain, semuanya di bawah sinar matahari. Hai saudara-saudara, luar biasa, dia mengungkapkan isi hati kami. Apa yang dikatakan Xavier, semuanya berdiri di pihak kami, para pekerja. Tetapi semua yang memilih adalah para pemilik perusahaan. Akankah mereka memberikan suara untuk Xavier? CK, setelah berbicara begitu banyak, itu hanyalah omong kosong yang membela orang-orang kelas bawah. Membela para pekerja, berdiri di pihak pekerja. Kau berani menentang para pemilik perusahaan yang hadir di sini secara terbuka. Mari kita lihat hari ini bagaimana mereka akan memilihmu. Saya tidak pernah berpikir begitu. Buruh dan perusahaan konstruksi saling bermusuhan. Buruh bergantung pada perusahaan konstruksi untuk mendapatkan gaji. Perusahaan konstruksi bergantung pada buruh untuk menyelesaikan proyek. Seharusnya saling menguntungkan. Tapi beberapa orang, demi kesenangan mereka sendiri, memotong upah buruh. Bagaimana hati nurani Anda? Sudah selesai bicara. Selesai, kita harus mengikuti prosedur. Ikuti prosedurnya. Setelah pemilihan selesai, pulanglah lebih awal dan berkumpul dengan keluarga. Ayo. Ayo, 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 ayo.
Saudara-saudara, bolehkah saya menambahkan beberapa patah kata? Coba bayangkan, jika ketua baru terpilih, apa yang akan terjadi? Dengar, ini yang paling kami pedulikan. Betul, benar. Jika ketua baru terpilih, apakah proyek akan bertambah atau berkurang? Jika saya akan menambah proyek ketika banyak, dan ketika proyek sedikit, sesuai proporsi, akan saya bagi rata, sama sekali tidak akan memberikan proyek bagus, hanya kepada satu perusahaan. Kau membocorkan nomor KTP, ya. Jika ketua baru terpilih, apakah para pekerja bisa mendapatkan gaji mereka? Jika saya akan meminta perusahaan membayar deposit sebelum proyek dimulai, sebagai jaminan bagi para pekerja. Jika ada perusahaan yang memotong gaji pekerja, kami akan memotongnya dari deposit. Tidak akan membiarkan pekerja tidak dibayar, dan tidak akan membiarkan mandor harus menjilat untuk mendapatkan uang. Bajingan mana yang melakukan itu benar-benar tak punya hati nurani. Jika ketua baru terpilih dan masalah pemilihan muncul lagi, bagaimana jika saya akan menyiarkan secara langsung dengan cara yang terbuka dan transparan untuk pemilihan. Tidak akan pernah mengancam keluarga siapapun. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Joshua, Anda dicurigai melakukan penganiayaan yang disengaja, penahanan ilegal. Ikut kami. Para pengusaha sekalian, jangan khawatir. Keluarga Anda sudah kami selamatkan. Cepat pergi dan berkumpul dengan keluarga Anda. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Pak Polisi. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Bawa dia. Pak Susanto, bisakah saya berbicara dengan Pak Joshua sebentar? Pak Susanto, saya tidak menemukan Arjuna. Dia harus ditemukan. Arjuna mengetahui banyak hal. Bukti kejahatan Joshua. Kejar dia secara terpisah. Baik. Pak Joshua, apakah Anda pernah menyesal? Apa yang telah saya lakukan tidak pernah saya sesali. Apakah Anda benar-benar tidak pernah menyesal? Jika Anda tidak memanjakan putra Anda seperti ini, akankah terjadi situasi seperti hari ini? Justru karena itu, semua yang saya lakukan adalah untuk Jeremia. Karena Anda sudah tahu, lebih baik mengaku secara sukarela, itu lebih baik untuk Anda dan juga untuk putra Anda. Anggap saja sebagai berbuat kebajikan untuk putra Anda. Arjuna, jika Anda mengaku dengan jujur, kami dapat meringankan hukuman Anda. Ingin saya mengaku, lebih baik saya mati. Mati masih bisa meninggalkan nama baik. Orang tua kok begitu percaya pada Arjuna? Bagaimana kalau dia tidak mengirimkan kita uang setiap bulan? Katakan sesuatu, orang tua. Bagaimana kalau kita tidak punya uang setiap bulannya, orang tua? Tidak tahu malu.
Jangan dibuang. Hei, semuanya tenang. Tenang dan dengarkan aku. Xavier, apakah kau tidak seharusnya mencarikan kita seorang adik ipar? Benar. Kenapa kalian ribut? Kakakku belum setuju. Benar kan, Kak Ipar? Kalian ini... Bibi Lestari, aku ingin adik laki-laki. Josephine, mereka hanya bercanda. Kenapa kau ikut-ikutan? Cium satu dong. 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 Hei.